Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, hidup seorang dukun sakti bernama Pak Jaka. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan gaib luar biasa. Sejak muda, Pak Jaka kerap dipanggil untuk membantu mereka yang sakit, menangkal gangguan makhluk halus, bahkan memberikan perlindungan bagi sawah dan ternak warga. Semula, ia dihormati dan dicintai, dianggap sebagai penyelamat desa yang penuh dengan hutan lebat dan kesunyian malam. Namun, seiring bertambahnya umur dan pengaruhnya, Pak Jaka mulai memanfaatkan ilmunya untuk keuntungan pribadi. Perlahan, reputasinya berubah. Pak Jaka sering meminta imbalan yang tak masuk akal, bahkan bersikap kejam jika ada yang berani menolak permintaannya. Ia mulai memaksakan kehendaknya dengan ancaman ilmu hitam yang ia kuasai. Warga mulai was-was dan takut. Ketakutan itu membuat mereka tak berani melawan atau melaporkan ulah Pak Jaka kepada kepala desa. Perlahan-lahan, kisah tentang keburukan Pak Jaka menyebar. Seorang petani bernama Pak Wiryo pernah menjadi korban. Ia menolak memberikan beras kepada Pak Jaka dengan cuma-cuma, karena hasil panennya saat itu buruk. Pak Wiryo hanya menunduk dan meminta maaf ketika Pak Jaka mengancamnya. Namun, 3 hari setelahnya, ladang Pak Wiryo terbakar habis tanpa sebab yang jelas. Beberapa malam kemudian, Pak Wiryo tersandung dan jatuh ke dalam sumur. Meskipun ia selamat, warga yakin itu adalah kutukan Pak Jaka. Yang paling parah terjadi pada seorang pemuda bernama Beni, yang diam-diam memendam rasa tidak suka pada Pak Jaka. Beni berani terang-terangan mengabaikan perintah Pak Jaka, bahkan sering berbicara lantang menentang kebiasaan dan ancaman Pak Jaka di depan warga lain. Dalam waktu singkat, Beni jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, dan matanya menghitam seperti mayat. Dokter di kota terdekat tak bisa menemukan sebab sakitnya. Sementara kondisi Beni terus memburuk hingga akhirnya ia meninggal. Tubuhnya yang kurus dan pucat tampak seperti terbakar dari dalam. Wajahnya pucat dengan mata melotot penuh ketakutan. Seluruh desa dilanda ketakutan dan merasa bahwa ini adalah ulah Pak Jaka. Desa mulai dipenuhi ketakutan dan kebencian. Warga tidak lagi merasa Pak Jaka sebagai penyelamat, tetapi justru sebagai momok yang menghantui. Mereka merasa bahwa dukun itu sudah menjadi ancaman bagi siapapun yang menentangnya. Pada suatu malam, ketakutan itu memuncak menjadi kemarahan. Di balai desa, warga berkumpul dalam suasana tegang dan gelap. Pak RT, yang menjadi pemimpin malam itu, berdiri di tengah warga sambil mengatakan, "Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Jika kita tidak bertindak sekarang, siapa yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya?" Saya setuju. Suara-suara setuju memenuhi ruangan. Saya setuju. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk terbebas dari teror Pak Jaka adalah dengan menghancurkannya. Malam itu, dengan membawa obor, parang, dan tali, mereka bergerak bersama-sama ke rumah Pak Jaka yang terletak di ujung desa, tepat di tepi hutan yang gelap. Pak Jaka terbangun oleh suara warga yang mendobrak pintu rumahnya. Ketika menyadari apa yang terjadi, ia mencoba melawan. Tetapi warga sudah penuh dengan kebencian dan kemarahan. Mereka menyeret Pak Jaka keluar, mengikat tubuhnya pada sebuah tiang besar di tengah desa. "Aku akan kembali. Kalian semua akan merasakan sakit yang lebih perih dari ini," seru Pak Jaka dengan mata penuh amarah. Seseorang menyalakan obor dan melemparkannya ke kayu yang mengelilingi Pak Jaka. Dalam hitungan detik, api berkobar, menyelimuti tubuh Pak Jaka. Meski tubuhnya terbakar, wajahnya tetap menunjukkan kebencian, dan suaranya terdengar di antara teriakan warga. "Dengar kata-kataku, aku akan kembali." Akhirnya, api melahap tubuh Pak Jaka hingga tak bersisa. Warga merasa lega, seolah-olah mereka berhasil menghancurkan ketakutan yang selama ini menguasai mereka. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung beberapa minggu. Pada malam pertama bulan baru, seorang warga mengaku melihat bayangan hitam di dekat tiang bekas pembakaran Pak Jaka. Awalnya, ia mengira itu hanya bayangan biasa.
Namun bau asap dan kayu terbakar mulai tercium di rumah-rumah warga pada tengah malam. Suara langkah kaki misterius mulai terdengar, berderak di tengah malam seolah ada seseorang yang berjalan di jalanan desa. Suatu malam, Pak RT yang memimpin pembakaran duduk di teras rumahnya. Udara terasa dingin, dan suasana begitu sunyi. Saat ia bersiap untuk masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara langkah kaki berat di depan rumahnya. Ketika ia menoleh, terlihat sosok Pak Jaka berdiri di bawah pohon. Tubuhnya hangus, matanya merah menyala, penuh kebencian. Pak RT terdiam ketakutan, tubuhnya kaku. Sosok itu berjalan mendekat, menghilang dan muncul kembali di setiap langkah, seolah mengisyaratkan bahwa Pak Jaka kini sudah menjadi sosok yang tak terhalang. Rasanya terbakar bukan? Suara Pak Jaka terdengar dari balik bayangan. Malam itu, Pak RT jatuh sakit. Setiap malam, ia merasa seolah tubuhnya terbakar. Kulitnya terasa panas dan mengelupas. Dalam beberapa hari, Pak RT meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya menghitam dan hangus seolah terbakar. Warga desa mulai dilanda teror. Setiap malam, suara tawa serak dan langkah kaki terdengar di jalan-jalan, dan aroma gosong memenuhi udara. Suatu malam, Ibu Sari yang lantang menyerukan pembakaran Pak Jaka, mendengar tawa itu dari dapurnya. Ketika ia berbalik, Pak Jaka berdiri di pojok dapur. Matanya merah menyala, tubuhnya hitam legam, dengan asap tipis yang berputar di sekelilingnya. "Apakah kau pikir aku sudah pergi, Sari?" katanya. Ibu Sari tak bisa bergerak, tubuhnya kaku dalam ketakutan. Esoknya, ia ditemukan meninggal di dapurnya, dengan tubuh yang penuh bekas terbakar. Tak berhenti di situ, satu persatu warga yang terlibat dalam pembakaran mulai dihantui. Mereka mengalami kejadian aneh, sering terbangun di tengah malam dengan bau kayu terbakar, melihat bayangan Pak Jaka di sudut rumah, atau mendengar suara langkah kaki yang mendekat perlahan. Pak Wiryo yang pernah berselisih dengan Pak Jaka mendengar ketukan pelan di jendela kamarnya suatu malam. Suara itu konstan, seperti ada yang mengetuk dengan ritme tetap. Saat ia mengintip dari balik jendela, ia melihat wajah Pak Jaka menatapnya dengan senyum menyeramkan. "Aku masih di sini, Wiryo," bisik Pak Jaka, sebelum menghilang dalam kegelapan. Warga yang selamat berusaha memanggil dukun dari desa lain, namun tak ada yang berhasil mengusir bayangan Pak Jaka. Setiap kali mereka mencoba, suara tawa serak Pak Jaka terdengar, dan bau hangus semakin pekat. Dalam waktu singkat, desa itu berubah menjadi tempat mati, ditinggalkan oleh para warga yang ketakutan dan trauma. Mereka tahu, Pak Jaka belum benar-benar pergi. Desa yang dulu ramai kini penuh dengan rumah kosong yang berdiri sunyi, dihantui oleh bayangan seorang dukun yang tidak akan pernah tenang. Hingga kini, di malam-malam bulan gelap, mereka yang kebetulan melewati desa itu mengaku mendengar suara langkah kaki di jalanan sunyi, bau kayu terbakar yang menyengat, dan suara tawa menyeramkan yang mengisi udara. Arwah Pak Jaka masih berjalan di antara rumah-rumah kosong, tak pernah pergi, mencari siapa saja yang berani melawan kutukannya.